harus ambis guys, pakai sosial media lo buat pamer. Hai guys, gue Imah. Kembali lagi di Let's Talk ke-16. Halo guys, nama gue Putri. Hai, nama gue Nindi. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja dimulai. Punya pekerjaan tetap atau bisnis, terus bebas dari utang, terus punya tabungan, tak mungkin punya rumah. Happy, terus bisa beli apa-apa sendiri, punya uang banyak. Aku orang yang telah mencapai stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, dari keuangan dan kepribadian hidup ya. Mungkin dari pekerjaan yang menetap kali ya. Terus yang kayak biar bisa membiayai kehidupan sehari-hari dan punya tujuan hidup yang jelas. Kalau aku pribadi sih enggak ya. Kalau menurut aku sih enggak ya, karena setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda dan sukses yang bisa datang di usia yang berbeda. Soalnya kayak yang realistis aja sih, kayak sesuai kapasitas masing-masing gitu. Karena kan sukses di usia muda itu nggak gampang ya, maksudnya kayak yang nggak semua orang punya jalannya juga gitu. Jadi Percaya sih, karena emang harus ambis buat ngejar sukses dari usia muda. Karena walaupun orang-orang bilang kayak ya muda emang harus begini, tapi kalau nggak kelihatan sukses tuh kayak nothing gitu. Iya, karena zaman sekarang teknologinya lebih bagus, bahkan kita harus memiliki pengetahuan baru, baik melalui pendidikan formal, terus kursus online atau pengalaman langsung. aku lebih peduli sama work-life balance. Peduli sama work-life balance. Work-life balance sih. Kalau misalkan kerja terus kerja, nanti sakit malah nggak bisa nikmatin apa-apa. Jadi kayak sebenarnya kan ini sih lebih ke mementingkan diri juga gitu loh. Kadang kalau misalnya kerjaannya cuma fokus kerja doang, terus hasil kerjanya nggak dimanfaatin atau nggak digunain dengan sebaik-baiknya, kayak sayang aja gitu. Jadi nggak usah terlalu fokus lah ya kalau kerja, walaupun emang ambis sama sukses di usia muda, tapi tetap work-life balance lah. Jadi jangan sampai nggak balance gitu. Karena kita juga butuh pendapat dan pengetahuan dari keluarga ataupun kerabat ya, karena kita juga harus butuh motivasi agar kita sukses itu kayak gimana. Intinya mendengar pendapat kehidupan orang lain juga, biar bisa ngejaga mental dan fisik aku. Kalau menurutku malah jadi inspiratif sih ya, karena aku lihat kayak banyak di sosmed tuh kayak yang oh ternyata bisa loh kerja kayak gini, bisa juga pindah dari kerjaan A ke kerjaan B. Kalau menurut aku sih ya biar bisa jadi inspiratif sih, biar ngemotivasi buat diri sendiri. Lebih ke ambisi. Jadi kayak karena kan sekarang tuh zamannya flexing, bikin orang lain tuh pengen juga gitu. Sebenarnya inspiratif juga, tapi lebih ke ambisi. Jadi kadang kalau gue pribadi ya, gue tuh bakalan nge-share sesuatu yang gue achieve, terus ya pengen ngasih tahu aja gitu ke orang-orang. Lebih ke inspiratif, soalnya karena media sosial sekarang penyebarannya lebih bagus, terus akses informasi dan sumber daya pendidikannya juga lebih canggih sih. Waktu kecil jujur ya, dream job aku tuh sampai sekarang pengen jadi mermaid profesional. Ngajar ya? Pengen jadi anak kesehatan, jadi dokter. Yang di akuarium Jakarta itu aku pengen banget jadi gitu. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, kayaknya enggak deh. Soalnya kalau dilihat dari kondisi aku sekarang, kayak stamina aku kayaknya kurang kuat kalau buat di pekerjaan itu gitu loh. Kayak sebenarnya tuh gue emang pengen banget jadi guru dari awal. Kadang tuh waktu kecil suka main guru-guruan, terus gue maunya jadi guru, gue nggak mau pokoknya jadi murid, gue maunya jadi gurunya gitu. Tapi ngelihat kehidupan sama kebutuhan zaman sekarang, ya udahlah lupain dulu gitu, biarin gue jadi budak korporat kayak gini dulu aja buat lanjutin hidup. Tapi ya masih jadi sebuah tujuan kalau memadai. Takutnya nggak berhasil nih di tengah jalan, takutnya putus asa. Jadinya ya udah, karena kesehatan agak susah juga. Enggak sih, sampai sekarang bukan impian aku.
Menurutku sih penting ya. Pekerjaan sekarang kan jarang banget yang pekerjaan tetap ya, kebanyakan kontrak. Jadi kayak kalau kita punya side hustle ini, misalkan amit-amit sewaktu-waktu tiba-tiba di cut off, kita masih ada pegangan. Menurut aku penting sih buat ngebantu penambah penghasilan tambahan. Tapi kalau gue pribadi better enggak gitu, karena mungkin kalau gue orangnya tuh nggak bisa fokus ke dua hal gitu ya, jadi kayak harus ke satu hal aja. Penting karena kita juga pengalamannya gak mesti itu aja kan, kita juga harus nyari pengalaman baru yang bisa ngembangin karir kita untuk kedepannya dan mungkin menambah ilmu wawasan buat kita. Jadi nggak cuman stuck ke tempat itu aja ya, mungkin kita juga harus sesuai yang kita nyari pengalaman baru, mungkin dari sosial untuk menambah keuangan juga bisa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!